Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khaza'in rahmatika ya 'aziz ya wahhab. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud dimulai dari ayat 99 mengisahkan kepada kita tentang Nabiullah Ibrahim dan tentang Nabiullah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad jaa'a rusuluna Ibrahim bil busyra." Sungguh benar-benar telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim. Yang dimaksudkan dengan utusan-utusan kami sini adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dikirim kepada Ibrahim. Malaikat-malaikat tersebut disebutkan dalam kitab tafsir adalah Jibril, Mikail, dan Israfil. Ketiganya merupakan penghulu para malaikat. Malaikat itu banyak jumlahnya, ya, maka seluruh malaikat itu dikepalai oleh 3 malaikat. Dan 3 malaikat ini seluruhnya diwakilkan Allah Taala untuk kehidupan. Malaikat Jibril diwakilkan Allah untuk membawa wahyu yang dia merupakan kehidupan hati. Adapun malaikat Mikail Allah wakilkan untuk mengurus rezeki, mengatur rezeki, menurunkan hujan dan seterusnya, yang mana itu adalah merupakan kehidupan fisik kita. Adapun malaikat Israfil diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan manusia setelah matinya menjadi hidup kembali setelah diciptakan sangkakala yang kedua. Maka inilah jumlah malaikat-malaikat yang semuanya adalah merupakan pemimpin bagi malaikat-malaikat. Ya, karena itulah Nabi pernah berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail, ya, wa Israfil. 3 malaikat inilah yang merupakan pengurus semua malaikat. Ketiga malaikat ini yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada Ibrahim. Malaikat apa tadi? Jibril, Mikail, Israfil. Semuanya untuk kehidupan. Jibril untuk kehidupan hati. Kata wahyu kehidupan hati. Orang-orang itu akan dikatakan hidup ketika dia hidup dengan iman. Orang-orang kafir dianggap seluruhnya bangkai-bangkai berjalan. Ya, ada yang hidup hakikatnya bukan hidup dengan badannya. Orang hidup adalah hidup dengan imannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, umpama seseorang yang dahulu dalam kesesatan dan kematian, kemudian Allah hidupkan dia dengan iman. Di antaranya adalah sahabat-sahabat Nabi. Dahulu mereka mati sebagaimana Umar. Allah hidupkan dia dengan wahyu. Setelah hidup dengan wahyu, dia membawa wahyu kemana-mana, menyebarkannya kepada manusia. Allah katakan, awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama mathalu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah dapat disangkakan seseorang yang dahulu mati, kemudian kami hidupkan dia, kemudian kami berikan kepada cahaya iman, dan dia berjalan di tengah-tengah manusia, menerangi manusia dengan cahaya tersebut. Apakah dapat disamakan dengan orang dalam kegelapan kekufuran? Jadi hakikat orang yang hidup adalah hidup dengan apanya? Iman. Adapun yang berjalan di bumi tanpa iman, mereka adalah bangkai-bangkai berjalan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, Quran ini turun untuk liyunzira man kana hayyan, untuk memberi peringatan bagi orang-orang yang hidup. Maksud
siapa? Yang kakinya hidup. Yang kakinya mati, tak berguna baginya Al-Quranul Karim. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah tutup semua sarana untuk mendapat hidayah. Allah segel, Allah tutup ya pendengaran mereka, Allah tutup mata mereka, Allah tutup hati mereka disegel sehingga matanya melihat kebesaran Allah, tapi tidak dapat menjadikan sebagai cerminan i'tibar. Matanya melihat ayat-ayat Allah, tapi semua lewat. Ya, telinganya mendengar, tapi tidak ada sunnah. Ya, orang-orang yang kafir, orang-orang fasik, semua sarana Allah berikan dari mereka semuanya masuk dan berfungsi. Telinganya tidak ada gunakan, matanya tidak ada gunakan, hatinya tidak ada gunakan. Mereka orang-orang yang mati. Jadi siapa yang hidup jemaah sekalian? Siapa yang hidup? Orang-orang beriman, mereka yang hidup. Jibril datang untuk membawa kehidupan ini kepada para nabi, dia bawa hidup. Siapa malaikat yang kedua? Mikail membawa kehidupan apa? Fisik manusia. Dia bagaimana Allah perintahkan dia untuk mengatur turunnya hujan, mengatur rezeki. Subhanallah. Jin itu memiliki banyak sekali, ya, malaikat Mikail memiliki banyak sekali kekuatan. Ya, bahkan disebutkan Allah Taala, ya, setiap satu tetes hujan itu ada malaikat yang menempatkan di mana harus jatuh. Berapa jumlah tetesan hujan? Subhanallah. Satu lagi malaikat apa? Israfil untuk kehidupan apa? Setelah kematian. Jadi inilah tiga malaikat yang dikirim Allah kepada Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad jaa'a rusuluna Ibrahim bil-bushra." Sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim membawa kabar gembira. Dan ini memberikan kepada kita pelajaran kabar gembira seharusnya kita sampaikan kepada orang. Dan Islam mengajarkan demikian. Kalau antum mendapatkan suatu nikmat yang membuat antum gembira, sampaikan kepada orang. Andai kata ada saudara antum mendapat kenikmatan, berikan kepadanya kabar gembira. Ini bagian daripada cara Islam membuat orang saling menghormati satu sama lain. Lihatlah kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik dibayar selama 50 malam. Hampir-hampir dunia ini sempit baginya. Dia tak tahu di mana berada. Seolah-olah negeri yang dia tempati bukan negeri dia lagi. Seolah-olah bukan di atas bumi negeri dia. Ketika hari ke-50 ayat yang menerima obat Ka'ab bin Malik karena dari kecelakaan apa? Tahu. Seketika berlomba sahabat Nabi. Ada dua orang berlomba menyampaikan kepada Ka'ab karena rumah Ka'ab jauh. Rumahnya sekitar daerah Sindatain dan Salimah. Ayat turun ke masjid Nabi. Bahwasanya ketiga orang itu Allah maafkan. Seketika berlomba dua orang, yang satu berlari, yang satu naik kuda untuk memberitahukan diterimanya obat Ka'ab bin Malik berita gembira. Yang satu naik kuda, yang satu berlari, dia naik ke atas gunung. Dia teriak, "Ya Ka'ab, bergembiralah, absyir, bergembiralah." Seketika Ka'ab pun lagi mendengar sempurna berita, sujud kepada Allah SWT. Dia tahu ini pasti daripada Allah SWT. Sampai berita kepada Ka'ab lebih dahulu dari orang yang berlari tadi. Gara-gara apa? Dia dari puncak gunung berteriak, baru datang orang yang kuda. Andai kata kita punya anak, kita kata bersyukur kepada Allah SWT. Beritakan kepada orang, ajak mereka datang makan bersama dalam acara akikah atau punya istri, sampaikan kepada orang undangan bergembira. Begitulah Islam yang membuatkan hubungan satu sama lain. Ketika Ibrahim, Allah SWT yang diberikan baginya kegembiraan dengan kelahiran anak. Seketika bertanya di bawah oleh siapa? Tiga malaikat ini. Allahu Akbar. Qalu salama. Mereka masuk dan mereka mengucapkan kata-kata salam. Dan ini ada. Kalau kita masuk rumah orang mengucapkan salam, malaikat-malaikat mengucapkan salam kepada Ibrahim. Qalu salama. Kemudian qala salam, kata Ibrahim,
selamat untuk sekalian. Kata-kata salam dimana oleh Allah SWT. Ya, ucapan salam ini bukan ucapan yang sepele. Ucapan salam adalah ucapan yang besar. Apa arti salam? Kalau kita berjumpa saudara kita, hendaklah kita mengucapkan Assalamualaikum. Apa arti assalam? Assalam dia nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nama assalam, maknanya Allah itu selamat dari segala macam tuduhan orang-orang yang tuduh Allah dengan tidak hak. Mereka mengatakan Allah punya, kita katakan assalam. Allah Maha selamat daripada semua tuduhan mereka. Ya, mereka katakan Allah arti sifat, kita katakan assalam. Maka makna assalam tidak kembali kepada Allah. Allah adalah zat yang selamat daripada segala macam bentuk ucapan-ucapan yang tidak layak disebutkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan Allah mengangkat anak. Mereka mengatakan Allah punya istri. Allah selamat daripada semua tuduhan mereka. Makna salam, ya, jika berkaitan dengan makhluk seolah-olah kita berdoa kepada Allah, wahai zat yang maha selamat daripada segala macam bentuk aib, selamatkan hamba tersebut. Jadi tatkala antum mengucapkan Assalamualaikum, sama dengan antum berdoa, ya Allah selamatkan dia. Dan kata-kata Assalamualaikum dalam agama kita ini seolah-olah kita mengatakan kepada orang yang akan kita datangi, wahai fulan, saya akan datang kepadamu baik-baik. Saya bukan ingin merampokmu, saya bukan ingin mencurimu, saya bukan ingin menipumu. Engkau selamat daripada tipu daya saya. Ketika seorang datang mengucapkan Assalamualaikum, seorang yang mengatakan, jangan khawatir, engkau selamat, tidak saya tipu, tidak saya gunjing, tidak saya dustai. Maka orang tersebut akan merasa aman. Kemudian dia mengucapkan Waalaikumsalam, engkau selamat daripada tipu daya saya. Dan ucapan salam adalah doa agar kita diberikan keselamatan di mana-mana. Subhanallah. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk menyebarkan salam. Kata Nabi, "At'imut ta'am." Berilah makan orang. Ya. At'imut ta'am, berilah orang makan. Wa afshus salam, sebarkan salam. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang tidur. Ya. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Lalu ini adalah rahmat. Bagaimana kita mau bunuh dia? Kita telah katakan Assalamualaikum. Bagaimana kita akan berusaha darahnya? Kita telah mengucapkan Assalamualaikum. Dan inilah syiar Allah berikan. Subhanallah. Maka berkata malaikat salam, qala salam, berkata Ibrahim, selamat, silakan masuk, kalian tidak akan kami zalimi. Kemudian Ibrahim labisa anjara bi'idil hanir. Belumlah lama mereka duduk, segera Ibrahim pergi ke belakang. Ketika dia bawakan kepada tamunya ini bi'idil hanir, ya, dengan daging anak sapi. Subhanallah. Dan ini menunjukkan tamu-tamu adalah orang yang berhak untuk dimuliakan. Dan Ibrahim menjunjung tinggi tamu. Dia tak kenal siapa orang ini sebelumnya, ya. Tapi dia tak peduli. Dia datang ke belakang pada istrinya, disuruhnya istrinya masak, dihadirkan dari TV itu anak sapi, subhanallah, daging. Biar tidak dihadir. Dan ini menunjukkan ada Ibrahim menjunjung tinggi. Rasulullah mengatakan, ya, maka yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim mayfahu. Yang merasa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, adalah dia memuliakan tamunya. Wow, dan inilah para nabi dan Al-Quran Karim menjunjung tinggi nilai-nilai adab, menjaga bersama manusia, akhlak yang baik. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Disuruh mereka makan, ternyata mereka tidak mau makan. Kenapa mereka tidak makan?
bisa manusia menjawab mereka. Kalau mereka butuh uang, kacau kita. Nah, butuh makan, dia nggak mau dibawa sekolah. Jadi payah di Solo, mustahil di Solo. Allahu Akbar. Ibrahim heran. Ibrahim aja mereka nggak sentuh langganan. Ya. Nah, kira Ibrahim heran, wahai kamu dihadirkan makan, kenapa tidak dimakan? Allahu Akbar. Ya. Wa minhum khifatan, Ibrahim takut. Apa ini dimuliakan, diberikan jamuan, makan, mau apa ini? Takut Ibrahim kepada mereka. Subhanallah. Ya. Padahal dihadirkan untuk mereka makanan begitu lezat, ya. Makanan dipanggang, daging sapi dipanggang. Allahu Akbar. Maka Ibrahim menganggap mereka ini membawa petaka kepadanya. Ibrahim khawatir, takut. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa para nabi memiliki rasa takut. Dan ini takut adalah merupakan takut jibilah, takut merupakan fitrah setiap manusia. Karena yang namanya takut ada takut yang sifatnya ibadah hanya untuk Allah. Jika dibandingkan kepada selain Allah, syirik, tergelincir. Ya, kita tak boleh takut kepada berhala-berhala orang musyrikin. Tak boleh takut kepada kuburan-kuburan. Kadang-kadang orang lewat kuburan takut kepada kuburan. Ini cacat akidahnya. Lihat berhala-berhala orang musyrik takut, cacat akidah. Ya, kadang-kadang lewat pohon besar, pohon angker, takut ini haram, takut ini syirik. Ya, tapi ada yang dibolehkan, namanya takut jibili, takut yang merupakan insting manusia yang para nabi itu memiliki dan yang tidak menciderai perkara tauhid. Nabi Musa ketika dicampakkan tongkatnya saja tidak menjadi ular, Nabi Musa lari. Musa takut, fitrah manusia. Ya, kata Allah, "Pegang dia, sanu'idu hasiratan ular." Dia kembali menjadi tongkat. Ya, Ibrahim pun takut. Ini tidak menciderai tauhid. Ya, tapi ada yang kata, aku tak ini membuat dia akhirnya subhanallah. Ya, berkenan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bangga terkait dengan kesyirikan. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin Lut. Barulah mereka memberitahukan, jangan khawatir Ibrahim, kami ini malaikat. Kami tidak butuh makanan. Kami datang untuk dikirim Allah menghancurkan kaum. Siapa? Kaum Lut. Mereka datang membawa misi. Misinya apa? Menghancurkan negeri Lut, negeri Sodom. Negeri Sodom ini terletak antara daerah Jordania dan Palestina. Dan kampung mereka masih terlihat. Orang-orang Arab jika mereka mungkin bisa melewati kampung yang tertutup ini, yang terlaknat ini, negeri Sodom. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sementara istri Ibrahim itu Sarah qa'imatun, ya, sedang berdiri. Dia sedang sibuk untuk melayani tamu tersebut, membuat makanan, membuat minuman. Subhanallah, fadhahikat. Dia seketika tertawa. Kenapa? Dia mengatakan dalam ya Allah, payah-payah untuk buat makanan, buat minuman, kasih makan, ternyata malaikat. Tapi kan dia tertawa, dia berkata, subhanallah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabasyarnaha bi Ishaq." Ketika itulah kami beritakan kepada dia, siapa dia ini? Sarah bi Ishaq. Dia akan mengandung anak, namanya Ishaq. Jadi nama Ishaq dari Allah. Wa min nawal Ishaq Yaqub. Langsung seketika dibawakan kepadanya berita, nanti Ishaq ini akan melahirkan putra namanya Yaqub. Allahu Akbar. Sarah itu tidak hamil, tidak hamil. Dia itu mandul, berpuluh tahun, 80 tahun tidak punya anak. Allahu Akbar. Inilah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah atas segala sesuatu.
Jadi diberitakan untuk akan Habib akan punya anak namanya Ishak. Nanti Ishak ini akan punya anak namanya Yakub. Dan ini menunjukkan bantahan kepada orang-orang Nasara yang mengatakan yang disembelih Yakub. Dalam Alkitab mereka yang disembelih bukan Ismail, siapa? Yakub. Ini batil. Yang benar yang setia pada Ismail. Kenapa demikian? Seandainya yang disembelih Ishak, bagaimana Allah katakan nanti Ishak melahirkan anak namanya apa? Yakub. Bagaimana? Mustahil. Ya, Ishak itu disembelih kecil karena ahli kitab sudah mengatakan ketika Ishak disembelih dia masih kecil, ya kan? Bagaimana Ishak disembelih ketika kecil belum lagi menikah dan seterusnya punya anak? Bagaimana? Mustahil. Maka ini menunjukkan bahwa yang disembelih adalah Ismail. Ya, pasti mereka tahu Allah ini datang dari main-main Allah ini. Allah dia beritahu kalau nanti jika akan punya anak, bagaimana saya sembelih? Pasti dia beritahu main-main, ya kan? Maka berarti paham yang saya katakan? Paham ya? Paham tak? Apa saya ulangi? Belum kan? Kalau yang disembelih itu Yakub, mustahil. Pasti Ibrahim tahu. Saya tahu nggak akan mungkin tadi disembelih anak ini. Kenapa? Dia nggak tahu punya anak. Siapa anaknya? Yakub. Mustahil. Paham? Paham sekarang ya? Oke. Lanjut ya. Qalat, dia pun berkata, ya wailata. Dia bertanya dengan takjub, ya wailata Tuhan, aku akan punya anak, aku akan melahirkan anak, wa ana ajuzun, padahal aku telah tua renta, wa hada ba'di syaikhan, dan ini suamiku pun telah tua. Inna hadha syaikun ajib, sungguh sangat menakjubkan berita ini. Sekarang ya, Allah ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Orang yang difonis mabuk punya anak, dan ini menunjukkan harapan dari setiap orang yang difonis dokter. Kalau tidak bisa punya keturunan, jangan berputus asa. Allah kuasa menjadi keturunan kepada salah yang mandul. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kuasa mengubah segala. Sebagaimana Nabi Zakaria kata Allah, wa aslahna lahu zawjahu, kami perbaiki istrinya. Nabi Zakaria pun demikian, mandul. Apa kata para ulama kami perbaiki apa? Dari mandul menjadi punya anak. Allah. Jangan pernah putus harapan. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi Zakaria itu berdoa tidak pernah putus? Pernah Nabi Zakaria tidak berdoa? Dia begitu takjub dan melihat apa yang dia lihat. Masuk dia ke dalam mihrab Maryam. Dilihatnya di mihrab Maryam penuh makanan-makanan. Dia tak mengatakan makanan, kok ada makanan. Maka dia bertanya kepada Maryam, anna laki hada? Makanan ini dari mana kau dapatkan? Kata Maryam, ya, huwa min indillah, tidak oleh Allah SWT. Tanpa sebab. Yakinlah Zakaria bahwasanya Allah kuasa melakukan apapun. Ini enggak ada yang orang mengatakan apapun tiba-tiba datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sana, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Kenapa? Dia lihat ini aja mustahil terjadi dan jadi. Allah kuasa, dia berdoa dan Allah terbaik. Qalu ata'jabina min amrillah, berkata malaikat-malaikat, kenapa anda harus heran dengan perintah Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum, semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan kepada kalian dan keberkahan dicurahkan kepada kalian ahlul bait. Wahai ahlul bait, ya, saya keluarga Ibrahim. Dan ini menunjukkan bahwa istri-istri Nabi adalah keluarga Nabi, Ahlul Bait.
Semua istiqomah yang baik. Bahkan ayat turun dalam Al-Quran Karim, ya, innama yuridu Allah liyudhiba ankum rijsa ahlul bait. Itu turun kepada istri-istri Nabi. Jadi istri Nabi itu ahlul bait Nabi. Bukan hanya anak-anak saja. Bahkan kepada kaum Rafidah. Rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlul bait. Semoga rahmat Allah tercurah dan berkahnya tercurah kepada wahai ahlul bait. Dan semoga Allah berkahi Ibrahim. Semua nabi-nabi setelah Ibrahim dari keturunan Ibrahim. Semua. Ya, dia punya dua anak. Siapa nama anaknya? Ismail, Ishak. Semua nabi Israel sampai Isa dari Ishak. Dan Nabi kita dari Ibrahim. Sungguh berkah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, Ibrahim disebut kata ulama Abul Anbiya Ats-Tsani, bapak nabi yang kedua. Bapak nabi yang pertama Nuh. Yang kedua adalah Ibrahim. Kata Allah, "Dzurriyyatan hamalna ma'ahu." Ya, keturunan yang kami bawa bersama Nuh. Dari Nuh para nabi, kemudian dari Ibrahim. Orang-orang mengatakan Ibrahim bapak nabi yang kedua. Dari Nuh ada nabi selain daripada bangsa Arab. Ya, sebagai nabi itu bangsa Arab, sebagai nabi Bani Israil. Ya, disebutkan Syuaib itu bangsa Arab. Ya, Syuaib Farid itu bangsa Arab. Tapi setelah yakni Yakub, Yusuf, semua mereka dari Bani Israil, bukan bangsa Arab. Selanjutnya, Inna Hamidul Majid, sesungguhnya Allah Maha terpuji. Hamidun, Allah Maha terpuji dengan segala macam ketetapan dan keputusannya. Ya, Hamidun Majidun dan Maha mulia dengan segala macam keputusannya. Aku baca di sini, lanjutkan. Kalau kenal, siapa mau baca? Fadhal. Silakan. يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-74 dan 75. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ruh. Tatkala rasa kaget Ibrahim hilang, yang kedatangan malaikat yang asing, yang tidak makan. Setelah hilang rasa kagetnya, ya, waja'atul busra, setelah datang kepadanya berita gembira. Berita gembira apa ini? Dengan kelahiran Ishak dan Yakub. Yujadiluna fi qaumin Lut. Ibrahim berdebat kami, maksudnya berdebat malaikat-malaikat kami fi qaumin Lut tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan negeri kaum Lut. Negeri Lut. Apa kata Ibrahim? Wahai malaikat-malaikat, di sana ada orang-orang beriman. Andai kata di sana ada orang-orang beriman 30 orang akan hancurkan negeri Lut? Tidak. Andai kata 20 orang akan hancurkan? Tidak. Andai kata 3 orang akan hancurkan? Tidak. Ingat, di sana itu ada Lut. Dan dua istrinya. Bagaimana kita hancurkan negeri Lut? Di sana ada Lut yang beriman dan 2 putrinya beriman. Ya, yujadiluna. Jangan hancurkan mereka, di sana ada orang-orang beriman. Barulah diberitahu malaikat Lut dan kita selamatkan dia dengan keluarganya. Jangan khawatir. Dan ini menunjukkan betapa rahmatnya Ibrahim. Ya, akan datang kebinasan kepada negeri Lut. Dia bertanya tentang orang-orang beriman. Bagaimana jika di sana ada orang beriman akan hancurkan? Kata malaikat tidak. Subhanallah. Apa kata Allah SWT? Inna Ibrahim lahalimun. Ya, sesungguhnya Ibrahim benar-benar seorang yang maha lembut, halim, maha rahmat, maha
kembali kepada Allah, merintih kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat yang terpuji pada Ibrahim. Ibrahim lain ya tipenya dengan Nabi siapa? Nuh. Ketika perang Badar, kaum muslimin tenang. Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ini tawanan-tawanan orang-orang kafir ini kita apakan? Berkata Umar, ya Rasulullah, menurut saya kita penggal semua kepala-kepala mereka ini. Kau suruh saya mendatangi kerabat saya penggal kepalanya. Suruh Ali datangi kerabatnya dia penggal. Suruh bakar. Kata siapa? Umar. Bagaimana yang lain? Kau bakar? Ya Rasulullah, ini kerabat-kerabat kita juga. Kita harapkan mereka beriman. Kita juga butuh biaya. Biarlah mereka ketawa. Kita minta tebusan. Semoga kelak mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan kerabat-kerabat kita juga. Kata Rasulullah, ya Umar, kurbankan diri sebagai no. Yang berdoa kepada Allah, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Tuhan, jangan sisakan orang kafir di muka bumi ini. Perumpamaan engkau, wahai Abubakar dari Muhammad Isa yang berkata, ya, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Tuhan, mereka tahu asal mereka hamba-hamba. Subhanallah. Ya, perumpamaan engkau Abubakar dari perumpamaan Ibrahim. Ya, ini dua kali begitu lembut. Subhanallah. Jadi inilah sifat Ibrahim, Halimul Awwahul Munib, lemah lembut, cinta kasih Allah, senantiasa berhenti kepada Allah Taala, Munib, senantiasa bertobat kepada Allah Taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 76, Ya Ibrahim, a'rid an hadza. Wahai Ibrahim, ada, udah tinggalkan urusan ini. Ya, innahu qad jaa amru rabbik. Sungguh telah dapat ketetapan Tuhanmu. Wa innahu atihim adzabun. Sungguh akan datang kepada mereka azab ghairu mardud, yang tidak akan dapat ditolak lagi. Ibrahim cari celah, ya Allah, beri mereka tangguh. Ya Allah, biarkan mereka sampai beriman. Kata Allah, tidak. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, azab tidak pernah dapat ditolak. Allahu Akbar. Teruskan. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'an wa qala hadza yawmun asir. Walamma ja'at rusuluna lutan, ini ayat yang ke-77. Dan tatkala datanglah utusan kami kepada Lut, si'a bihim, begitu sempit hati Nabi Lut, begitu khawatir Nabi Lut dan keselamatan mereka. Si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'an, dia begitu khawatir atas keselamatan mereka. Jadi ceritanya, datanglah malaikat-malaikat ini ke Nabi Lut. Dan Ibrahim hidup sezaman dengan Nabi Lut. Masing-masing memiliki syariat yang berbeda-beda. Kalau sebelumnya Lut beriman kepada Ibrahim, kata Allah, aman dalam hukum. Ya, Lut punya syariat, Ibrahim punya syariat. Itulah perbedaan dari kita dengan Nabi sebelumnya. Ya, datanglah malaikat meninggalkan negeri Ibrahim, datang ke negeri Lut. Ya, mereka datang dalam bentuk laki-laki yang dada-dada, tak berpawan. Ya, Amr, gagah-gagah. Ya, Amr disebutkan bagi laki-laki yang dia akan mulai besar, remaja, jenggotnya belum tumbuh. Betapa indah mereka itu, gagah-gagah. Ya, namanya Amr. Datanglah tiga mereka di dalam bentuk pemuda-pemuda yang belia. Ya, yang seolah-olah berusia berbelasan tahun, gagah, tanpa kawan. Dalam keadaan
Ya, yang mereka bagaikan wanita, bahkan terkadang mereka lebih cantik daripada wanita. Kadang-kadang, ya, subhanallah, mereka bertamu ke rumah Nabi Lut. Alangkah sempit keadaan Lut. Kenapa? Dia khawatir kaumnya akan mencari pemuda-pemuda ini. Dia khawatir kaumnya akan mencari pemuda-pemuda ini. Dia khawatir kaumnya akan memaksa pemuda-pemuda ini untuk berbuat maksiat dengan mereka. Subhanallah, berbuat kesul. Dia khawatir kaumnya memperkosa 3 pemuda ini. Subhanallah. Ini menunjukkan, ya, seseorang yang datang kepada kamu dan kamu tersebut melindunginya. Ya, Allah Akbar. Ini ada para nabi. Mereka memuliakan kamu, mereka yang melindungi kamu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala hadza yawmun 'asir." Dia berkata dalam hatinya, sungguh hari ini hari yang sangat sulit. Kenapa? Dia khawatir kaumnya tahu. Kaumnya enggak lihat. Mereka datang, ya, tanpa diketahui oleh kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh khawatir tercium kedatangan mereka. Ternyata istrinya berkhianat. Inilah jeleknya siapa? Istri Lut. Istri Lut, dia tidak berzina. Istri Lut, dia tidaklah lesbi, bukan. Tidak. Tapi dia mendukung homoseksual, mendukung amalan-amalan kaum Lut. Akhirnya Allah hancurkan dia bersama kaum Lut. Dan sekarang tersebar LGBT di mana-mana. Mereka minta kesamaan, minta hak akan diberikan kepada mereka hak untuk menikah sejenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, diberikan kebebasan, dibuat undang-undang untuk mereka. Sungguh yang membela mereka sama dengan siapa? Istri Lut. Sebagaimana istri Lut tidak lesbi, tapi Allah hancurkan dia sama dengan mereka karena dia membela, mendukung. Subhanallah. Ya, bahkan mungkin disebutkan bagaimana kisah ini. Ya, silakan lanjutkan. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Allah berfirman pada ayat 78, waja'ahu qawmuhu. Setelah diberitahu oleh istri Lut, seketika mereka datang. Waja'ahu qawmuhu, datanglah kaum Nabi Lut ke rumah Lut mendatanginya. Bagaimana cara datangnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, yuhra'una ilaihi, mereka berlari mengejar kaum Nabi Lut. Allahu Akbar. Bahaya. Ya, wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Sebelumnya mereka melakukan perbuatan keji. Apa perbuatan tersebut? Sodom. Perbuatan sodomi. Bahkan mereka melakukan perbuatan praktek sodomi di mana? Di tempat-tempat, di tempat-tempat umum, di jalan-jalan. Allahu Akbar. Inilah tahu. Sebelum kaum Nabi Lut tidak pernah ada di bumi ini laki-laki mendatangi laki-laki. Laki-laki senang kepada laki-laki tidak pernah ada. Mereka lah membuat bid'ah pertama di muka bumi ini. Allahu Akbar. Mereka lah pertama kali merubah fitrah manusia. Laki-laki senang kepada laki-laki. Subhanallah. Dan ini menunjukkan yang namanya homoseksual, perbuatan kaum Nabi Lut ini kejahatan. Maka jangan diminta atas nama hak adanya manusia melegalkan kejahatan. Kalau kejahatan dilegalkan, kami punya hak, ini kami hak. Kami ingin hidup bersama, tidak atur, buat peraturan. Lambat laun akan bermuncul berbagai ketutupan. Ya, kalau mereka menganggap ini adalah perkara hak adanya manusia, padahal Allah melakukan dalam
bisa katakan mencuri, bisa katakan membunuh. Itu hak dari kami ini. Kalau dia mengatakan hanya enggak berbuat kerusakan, wallahi kerusakan mereka buat bukan hanya kepada diri mereka, bumi pun rusak mereka buat. Sial bumi dibuat mereka. Kalaulah perbuatan dilegalkan habis punah umat manusia. Allah Akbar. Tidak ada keturunan, hancur. Allah Akbar. Binatang-binatang paling jelek pun tidak akan pernah ada yang mendatangkan jantan selama jantan tidak ada. Mereka lebih jelek daripada binatang. Allah Akbar. Jadi mereka datang bagaimana? Yuhra'una ilaihi, mereka berlari menunjukkan betapa dahsyatnya hal yang dibirahi mereka untuk mengerjakan perbuatan yang tertentu ini. Allahu Akbar. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, sebelumnya mereka pun telah terbiasa melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan sodomi ini. Qala ya qaumi, bahkan dikatakan subhanallah, Nabi Nuh kunci rumahnya, Nabi Nuh kunci pagar rumahnya, temboknya dia kunci. Mereka berusaha, ya Allah, mereka berusaha naik pagar, mereka berusaha membuka pintu. Nabi Nuh tutup pintunya, ada tamunya. Allahu Akbar. Dari mana mereka tahu? Inilah istri yang serakah. Sehingga Allah katakan dalam surah At-Tahrim, Darallahu lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Allah berikan perumpamaan contoh orang-orang kafir, istri Lut dan istri Nuh. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihin. Dua-duanya di bawah Nabi yang saleh. Fakhanatahuma, kedua-duanya berkhianat. Nabi tersebut mana berkhianat? Tidak mengikuti ajaran Nabi tersebut. Ya, waqila dukhulan nar ma'adda, tidak dikatakan masuklah neraka bersama orang-orang yang kafir. Dan ini menunjukkan tidaklah berguna seseorang menjadi istri Nabi. Tidak guna. Yang menggunakan dia bukan suaminya tapi amalannya. Tidak guna seorang menjadi anak Nabi. Yang menggunakannya adalah amalannya, bukan Nabi tersebut. Siapa anak Nabi yang kafir? Anak Nabi? Oh, tidak guna baginya. Bapak sebagai Nabi. Ini menunjukkan bagi seseorang, jangan anda berbangga-bangga dengan saya keturunan Nabi, bapak saya wali, kakek moyang saya wali, tidak ada gunanya. Yang menamakan seorang adalah apa? Amalannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala ya qaumi haula'i banati hunna athharu lakum." Maka berkatalah ketika itu, dia keluar dengan terpaksa. Dalam beberapa versi yang dikatakan dia berbicara dari dalam pintu, dari balik pintu. Dia katakan, wahai kaumku, dia tak keluar dari balik pintu. Apa kata dia? Haula ibarati hunna athharu. Itu perempuan-perempuan saya. Maksudnya adalah, ya, wanita-wanita di negeri ini athharu lakum. Arti banati secara bahasanya apa? Putri-putri saya. Kata para ulama tafsir, setiap nabi itu, setiap wanita yang mendapatkannya bagaikan putri baginya karena mereka bagaikan bapak. Maka makna banati di sini bukan putrinya, tapi siapa? Perempuan negeri tersebut. Kata dia, wahai kaumku, perempuan negeri ini semua yang mereka bagaikan putri bagiku, aku laku lebih suci untuk mendatangi dengan jalan halal, dengan jalan pernikahan. Dan bukan dengan zina tentunya. Athharu lakum fattaqullah. Kata Nabi Nuh, wahai kaumku, takut kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan musibah. Amalan ini datang dari sana, amalan berkata, Allah. Takutlah dengan Allah. Apa kata Nabi Nuh? Wala tukhzuni fi baiti. Kalau kalian tidak takut kepada Allah, kalau kalian tidak takut kepada Allah, minimal tolong jangan mengingatkan saya. Ini tamu-tamu saya. Pertama dia ancam mereka dengan Allah, takut kepada Allah. Kalau mereka tidak takut dengan Allah, kan tidak punya rasa malu, tidak punya agama, minimal hormati saya. Ini tamu-tamu saya. Allahu Akbar. Karena orang tidak takut dengan Allah, tapi kita minta tolong hormati saya. Ini pun tidak, subhanallah.
Alaysa minkum rajulun rasyid? Tidakkah ada antara orang yang punya akal yang sehat? Jadi kata Hud, apa di sini nggak ada antara orang yang punya akal sehat? Dan ini menunjukkan penyimpangan seks ini, homoseksual adalah merupakan penyakit. Dan orang-orang yang gandrung kepada homoseksual, orang-orang yang sakit jiwanya, yang tidak punya akal yang sehat. Sehingga Nuh mengatakan, apa ada di antara orang yang punya akal? Allahu Akbar. Jadi grup ini apa namanya ini? LGBT. LGBT ya? LGBT, lesbian dan biseksual, dia punya apa ya? Yang jelas semuanya terkutuk ini. Yang ganti-ganti kelamin, itu semuanya orang yang tidak punya akal. Kata siapa? Kata Nabi Lut. Alaysa minkum, kata Nabi Lut. Alaysa minkum rajulun rasyid? Tak adakah di antara orang yang punya akal yang sehat? Ini orang-orang yang akalnya tidak sehat, menyimpang. Mau kita selamatkan mereka kembali kepada fitrah, bukan malah mereka didukung. Ya, mereka didukung, mereka dipertahankan, mereka diberikan hak, berarti semua kemudian tidak seperti mereka. Nah, terus nanti. Qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Ini ungkapan mereka, jawaban mereka kepada Nabi Lut. Qalu, mereka berkata, laqad 'alimta, wahai Lut, engkau telah tahu. Ma lana fi banatika min haqqin. Kami tidak butuh kepada putri-putrimu. Maksudnya apa? Kepada perempuan negeri ini kami tidak butuh. Inilah fitrah yang menyimpang. Laki-laki tidak butuh perempuan menyimpang fitrahnya. Ya. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kau benar-benar mengetahui apa keinginan kami. Kami hanya ingin yang laki-laki. Bahayanya mereka, subhanallah. Mereka ingin perkosa tamu-tamu ini jika mereka mampu. Allahu Akbar. Kebringal mereka. Ya, syahwat mereka kebringal, tidak lagi tamu ini tamu, tidak peduli mereka. Allahu Akbar. Teruskan. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Inilah jawaban Nabi Lut. Apa kata Nabi? Qala, kata law anna li bikum quwwatan, andai kata aku punya kekuatan. Ketika itu pun bukan hanya menurutnya, dari makhluk tidak ada. Al-Awi dalam syadid, kalau aku punya keluarga yang kuat, akan kubantai kalian semua, kuperangi kalian. Tapi dia lemah. Walaupun sebenarnya dia tahu ada yang maha kuat Allah Taala, tapi dia secara zahir begitu sempit hatinya, peluang untuk menang. Begitu sempit hatinya, peluang untuk mempertahankan tamunya sehingga dia mengeluh. Allahu Akbar. Teruskan. Qalu ya Lut inna rusul rabbika lan yasilu ilayk fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subhu alaysa as-subhu biqarib. Ketika Nabi Lut dalam keadaan terjepit sempit, subhanallah, dia tak mampu lagi harus berkata apa, berbuat apa. Ketika itulah baru malaikat ditamukan keperluan. Apa kata Allah? Qalu ya Lut, berkatalah malaikat tadi, wahai Lut, inna rusul rabbik, kami ini bukan manusia. Kami ini utusan-utusan Tuhan. Siapa tadi mereka ini? Jibril, Mikail, Israfil. Allahu Akbar. Lan yasilu ilaika, jangan khawatir. Mereka tidak akan pernah sampai dapat menzalimi dirimu, menteror dirimu, membunuhmu, melukaimu. Engkau akan selamat. Engkau dijaga Allah.
tunggu sebentar lagi, setengah malam cepat tinggalkan negeri ini. Bawa keluarga. Allahu Akbar. Baru kenal. Mereka sibuk di luar. Getar-getar itu. Lompat pagar. Ya Allah. Syahwat ini kalau aneh kata sudah. Ya, belum jiwa seorang orang gila ya. Semua dikerjakannya. Allahu Akbar. Kata Allah, "Fa'asri bi ahlika bi qit'in min al-laili." Bawa keluargamu nanti kelak setelah lewat sepotong daripada malam, potongan malam. Ya sepertiga malam tinggalkan segera. Wala yaltafit minkum ahadun. Jangan ada seorang pun dari kalian yang melihat ke belakang ke mereka, jangan menoleh. Ya. Illa mu'ahada, kecuali istrinya. Karena kalau dalam tafsir, lo ingatkan istrinya. Karena lo tak tahu istrinya berkhianat. Dia bilang juga istrinya, malam ini kita harus tinggalkan negeri ini. Akan datang masa kepada mereka. Ikut istrinya. Mereka berjalan. Kata Allah, jangan menoleh ke belakang. Istrinya ini ibadah, tak tahu tak itu. Dia sedih, dia kasihan, akan datang masa sibuk pulang balik, dia menoleh ke belakang. Akhirnya dia pun ikut bersama mereka semua. Allah hancurkan, membinasakan dia. Ya Allah, pendukung LGBT seperti nasib kita. Kasihan mereka. Hak-hak mereka diabaikan. Kita harus bantu. Mereka manusia seperti kita. Ini orang sakit disembuhkan. Dikembalikan kepada fitrah, bukan malah didukung supaya semakin sakit, supaya menyebarkan penyakit. Ikut dia dengan Nabi Nuh. Karena iba dia juga masuk lewat semua azab. Innahu musibuha ma asabahum. Sesungguhnya akan menimpanya apa yang menimpa mereka. Dan ini menunjukkan kezaliman terkadang dengan perilaku orang-orang zalim. Dan terkadang kezaliman juga akan dianggap kezaliman dan mendukung kezaliman. Istrinya ini mendukung kezaliman. Dia dilakukan provokasikan kepada kaum Nabi Lut dengan kedatangan pemuda-pemuda ini. Apa kata Allah SWT? Inna maw'idahum as-subhu alaysa as-subhu biqarib. Wahai Lut, janji Allah mereka dibinasakan ketika subuh. Kata Nabi Lut SAW mengatakan, segerakan aja mereka dibinasakan. Kata malaikat, wahai Lut, jangan tergesa-gesa, subuh janji mereka. Pergi kau sekarang tinggalkan negeri ini. Lut sudah tidak sabar agar mereka dibinasakan. Kata mereka, wahai Lut, ketentuan takdir subuh mereka dihancurkan. Sekarang kau cepat tinggalkan kampung. Jangan menoleh, tinggalkan, jangan. Berjalan dengan putrinya, ya, subhanallah, dua putrinya dan istrinya kan yang hanya sibuk tergelap bersama kaumnya. Teruskan. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. Falamma jaa amruna, tatkala datang perintah kami, ketentuan kami, azab kami, ja'alna 'aliyaha safilaha. Dan menjadikan negeri tersebut terbalik, yang bawah, yang atas 'aliyaha safilah menjadi ke bawah. Allah perintahkan Jibril angkat negeri Lut. Jibril yang maha kuat seketika dia cabut negeri Lut sampai ke bawah, sampai ke akar ke bawah. Tak tahu berapa banyak lapisan bumi yang dicabut oleh Jibril ke atas. Diangkat ke langit sampai malaikat di langit berdengar tinggikan kuda, ya, orang anjing penduduk negeri Lut, dan mereka bangsa yang besar, bangsa yang banyak, ya, jumlah mereka banyak sekali. Bukan kamu sedikit, mereka banyak. Sampai malaikat mendengar orang anjing mereka. Setelah sampai di atas,
dijatuhkan ke bawah, tertelungkup. Dan ini hukuman yang setimpal, jazaan wifakan. Tatkala fitrah mereka telah terbalik, Allah buat agar mereka dan membalikkan negeri mereka. Laki-laki yang seorang laki-laki fitrahnya telah terbalik. Perempuan yang cinta kepada perempuan kaum muslim terbalik fitrahnya. Karena itulah hukuman mereka pun para ulama sepakat orang-orang yang melakukan perbuatan homoseksual dibunuh. Dalam hadis yang dikatakan Muhammad Hambal, Rasulullah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan homoseksual. La'anallahu man 'amila 'amalan qaumi Lut. 3 kali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlaknat orang yang buat homoseksual. Perbuatan kaum Nabi Lut. Ya, ulama sepakat yang membuat perbuatan kaum Lut diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh al-fa'il wal maf'ul. Ya, bunuh yang melakukan, wal maf'ul yang dilakukan. Bunuh subjeknya, bunuh objeknya, bunuh yang menjadi laki-lakinya, bunuh yang menjadi perempuannya. Cuma mereka berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya. Sebagian mengatakan dilacak sampai mati, sebagian mengatakan dikisos, dipenggal kepala, sebagian mengatakan ya dibakar. Dan pada masa Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar kalau berita ada seorang laki-laki yang berbuat perbuatan ini, Abu Bakar tentu bersalah. Akhirnya kata Ali, bakar mereka, dibakar oleh Abu Bakar Siddiq, dibakar mereka. Mereka berfungsi bagaimana cara mengeksekusinya. Sebagian mengatakan cari tempat paling tinggi di kota tersebut. Ya, sini yang paling tinggi, Monas. Naikkan ke atas Monas, ikat kakinya, letakkan kepalanya ke bawah, jatuhkan ke bawah, biar pecah kepalanya, hancur lebur semua. Ini hukuman bagi orang yang membawa penyakit agar jangan tersebar. Peringatan bagi orang lain ini bagi orang-orang yang ingin berbuat seperti itu juga nasibnya. Dalam Islam, yang namanya hudud, ya, ketetapan hukuman hudud 2 fungsi. Yang pertama adalah ya untuk wajib membuat orang lain takut. Yang kedua adalah jawab untuk menghapuskan dosa orang yang tersebut. Subhanallah. Jadi seperti itu, naikkan ke atas puncak paling tinggi, cari hotel paling tinggi sini, letakkan kepala kedua, jatuhkan. Apakah sampai situ? Udah jatuh ke bawah dan mati, lempari pakai batu. Kenapa demikian? Itu yang Allah buat kepada kaum Nabi Lut. Kata Allah, ya, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan negeri Lut ini yang atas menjadi ke bawah. Wa amtarna 'alaihi, bukan masuk seperti ini. Kalau Qarun masuk apa namanya? Longsor ya? Bukan. Amblas. Kalau andai kata yang namanya Qarun amblas ke dalam kurang bumi, ini enggak. Buminya dicabut, dibalikkan, dibanting. Lebih dahsyat. Wallahi, perbuatan homoseksual lebih dahsyat daripada zina. Tidak bisa disamakan. Zina ini fitrah laki-laki senang kepada perempuan, cuma pelampiasannya salah. Ini lebih dahsyat daripada zina. Sepakat ulama, perbuatan kaum Nabi Lut homoseksual ini sungguh ini lebih dahsyat daripada zina. Bahwa wa amtarna 'alaihim ijaratan min sijil mamdudin, kami lempari mereka, kami lontar mereka dengan batu-batu dari neraka. Subhanallah. Teruskan. Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Musawwamatan 'inda rabbik, sebagai bentuk peringatan, tanda dari Tuhan. Dan negeri tersebut masih ada sampai sekarang. Ya, sebagai peringatan, inilah bencana bagi orang-orang yang berbuat perbuatan zalimi. Ya, wa ma hiya minadh dhalimin biba'id, sesungguhnya tidaklah jauh adab Allah daripada orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi yang namanya perbuatan homoseksual itu bukanlah wajah, ini kezaliman.
Setiap bangsa menuntut agar ditegakkan keadilan. Mereka senantiasa demo terhadap apa? Kezaliman. Kadang-kadang kita lihat banyak orang keluar demo, kezaliman, penguasa, kezaliman terhadap para pekerja, kezaliman terhadap karyawan. Sungguh wallahi homoseksual ini kezaliman yang semua bangsa harus sepakat untuk menghabiskan penyakit ini, tidak memberikan bagi mereka tempat di masyarakat agar mereka kembali kepada kebenaran, atau mereka abaikan, atau mereka diberikan pelajaran, bukan malah didukung. Allah, demikianlah pembahasan tentang laknat Allah kepada kaum kafirun di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan Quran diturunkan sebagai bentuk cerminan dan pelajaran. Inilah umat-umat yang terdahulu binasa. Andai katakan mau binasa seperti mereka, ikuti langkah-langkah mereka. Allahu Akbar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau antum ada pertanyaan, silakan. Fenomena seks sama jadi sampai ke sunnatullah. Jika maksudnya sunnatullah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, memang ada orang yang sesama jenis saling mencintai tidak. Sunnatullah laki-laki mencintai perempuan. Sunnatullah perempuan mencintai laki-laki. Ya, setiap orang terlahir fitrah. Yang namanya orang-orang terjebak dalam homoseksual itu yakni adalah penyakit. Waria-waria itu penyakit, bukan sunnatullah, bukan. Sunnatullah setiap laki-laki lahir sebagai laki-laki, setiap perempuan lahir sebagai perempuan, itu sunnatullah. Walaupun ada kasus satu dua, Allah ciptakan bagi seseorang itu usia dan tidak keluarganya dua kelamin, ada. Lahir dua kelaminnya. Dalam bahasa Arab disebut al-khulta. Orang seperti ini kita lihat mana kecenderungannya. Ada yang katanya berkembang kelamin laki-laki, dihukumi laki-laki dia boleh operasi untuk kelamin wanitanya. Ada yang katanya berkembang antara kelamin wanitanya dan condong kepada wanita, kelamin prianya tidak berkembang, boleh untuk dihilangkan. Ada yang tercipta lahir dalam keadaan sempurna, laki-laki, kelaminnya laki-laki, perempuan, kelaminnya perempuan, tidak ada yang dipaksa tidak terlari semuanya. Kadang-kadang orang ada Ustaz, saya bukan fitrah, saya tidak suka kepada perempuan, saya senang pada laki. Ini bukan fitrah, kau sakit. Dan ini biasanya disebabkan karena lingkungan. Anak-anak terlahir di atas fitrah yang benar. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi ada di atas fitrah. Telah orang tuanya yang berubahnya, lingkungannya, masyarakatnya. Maka dalam Islam, sejak kecil anak-anak laki-laki berikan kepada permainan anak laki-laki. Jangan sejak kecil laki-laki beri boneka, kasih gincu, bahaya. Ya, orang yang membentuk banyak waria-waria. Allah ini gara-gara apa? Bergabung dengan komunitas waria. Dia sehat, ikut masuk ke sawah, punya kawan waria, lapan laut, tidur lapan laut, terasa nikmat jadi waria. Allah. Ini penyakit, maka harus diterapi, dikembalikan kepada fitrah. Maka yang namanya homoseksual seperti ini bukan sunnatullah dalam pengertian, bukan seperti itu cinta manusia. Tidak ada orang cinta manusia laki-laki sedang terlahir, tidak ada. Perempuan sedang kepada perempuan, tidak ada. Ini fitrah yang menyimpang, bukan sunnatullah. Dirusak oleh lingkungan, dirusak oleh teman-teman, masyarakat dan seterusnya. Ya, maka mereka hubungan sedang bersama jenis dunia bila atau merupakan kehinaan dunia bila menghancurkan masyarakat. Ya, sulit bagi mereka begitu hidup. Ya,
Itu ibarat sama, itu dikasih sebagai nilai bahkan pernikahan sejenis. Padahal demi Allah, kalau anda kemana-mana, kamar mandi ada dua saja, kamar mandi men, women, min, women. Tidak ada kamar mandi kenal-kenalnya apa waria ada. Waria ini tidak diterima di bumi, apalagi di langit. Masuk ke kamar mandi perempuan teriak-teriak, ya enggak? Masuk ke kamar mandi laki-laki teriak-teriak. Di mana mereka tempatnya? Di dunia ini tidak punya kamar mandi. Subhanallah. Anda pergi ke negeri kafir, kamar mandi hanya dua. Kalau bukan mu'min, perempuan, laki-laki nggak ada waria, nggak ada. Kemana waria mau masuk? Susah. Nanti dia mau pergi umrah, mau pergi haji, dia pakai apa? Pakai jilbab? Dia mau pakai pakaian yang wow? Bagaimana laki-laki mau pakai bawah? Kacau waria ini. Ya, apa lagi dibuat seperti mereka besar dari waria? La ilaha illallah. Anda nggak tahu lagi bagaimana dan menyimpang akal manusia. Ini penyakit diluruskan, bukan diberi wadah, disahkan, ditinggalkan, diluruskan. Apa hubungan yang layak dari kaum muslimin di negeri ini? Nah, saya pesan tidak ditegakkan seluruhnya. Berdakwah kepada para penguasa dan merasa Islam. Berdakwah kepada masyarakat ini kaum yang menyimpang, fitrahnya menyesatkan dan bisa menguatkan kepada orang lain. Ya, semua saya betul-betul menjauhi mereka, memberikan kepada mereka berbagai macam bentuk tahdir, peringatan-peringatan, jangan bergaul dengan mereka, tinggalkan mereka dan seterusnya. Kecuali ketika mereka kembali kepada fitrahnya. Dan jangan sampai kita anarkis, ya, terbaca fakturul fa'il, bunuhlah pelaku dan bunuhlah objeknya, atau bunuh orang-orang jahil. Jangan. Pekerjaan kita dalam Islam yang menerapkan hak penguasa rakyat. Ustaz, ada curhat sama anak mengenai orientasi seksualnya. Dia bilang dari kecil dia dijaga dengan baik sama orang tuanya. Sekolah dia terserah, dia jemput, tak pernah main. Jadi penyebabnya bukan karena salah pergaulan, tapi dia sejak kecil masa dia bukan perempuan. Secara fisik dia seperti laki-laki, ya. Maaf, ya, perjalanannya tidak berhubungan, metabolismenya kecil. Dia sudah cek ke psikiater, bahkan dia rupiah, tapi tidak ada gangguan. Bahkan dia periksa psikisnya 90% laki-laki. Oh ya Ustaz, orang tua dia mengasuhnya, jadi secara agama dia cukup beredukasi. Apa yang sebaiknya dia lakukan menurut Islam? Dia minta tolong kepada agama ini, Allah Ta'ala. Kelaminnya perempuan tidak perempuan, kecuali ganda kelaminnya. Hanya kata-kata begini yang kecil, itu yang kecil. Berusaha untuk dibuat normal, terapi. Jangan mau di rumah jadi laki-laki. Gimana merubah kelaminnya? Kan yang kita pikirkannya. Karena itu akan pikirkan. Subhanallah. Ini perempuannya sakit, diterapi. Bagaimana supaya normal pertumbuhan tubuhnya, fisiknya, bukan malah disupport, enggak semuanya lagi-lagi. Ya Allah, perempuan ini dia pasti punya rahim. Ada atau punya rahim di sini? Ada laki-laki punya rahim? Tidak ada. Jadi jangan disupport. Beritahukan kepada orang tuanya, ini harus kita selamatkan. Bagaimana cara cari terapi dan talqin segala macam supaya normal, segera carikan pasangannya. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah kembali jadi kepada fitrah yang benar. Apakah sah bila wajib naik haji? Saya tidak tahu hajinya di mana oleh ini. Oleh itu hajinya pakai apa? Pakai jilbab? Atau pakai baju ihram? Bingung kita. Ya, andai kata dia haji menurut fitrahnya laki-laki, dia pakai ihram sebagaimana laki-laki,
seterusnya dia tinggalkan perbuatan terkutuknya ini, bertobat kepada Allah, sah. Siapa yang mandikan Maria jika meninggal? Anak pun pening. Tahu ini. Jin aja dah suruh. Bagaimana hukum profesi sebagai bencong terlaknat? Rasulullah melaknat laki-laki yang menipu perempuan. Rasulullah melaknat perempuan dan laki-laki profesi sebagai waria, profesi terkutuk, penyakit dunia akhirat. Harus diselamatkan, disadarkan. Engkau ini menyimpang. Mana kamu yang bertobat akhirnya kamu punya anak ada? Jangan ditipu. Ustaz, apakah jika suami berbuat maksiat dan dosa seperti berzina, korupsi dan lain-lain, menjadi orang istri nanti akan dihujat kemudiannya pelajaran dan setiap orang masing-masing pikir dosa sendiri. Pun nasib bina kasabat wahina. Suami berdosa, istri berdosa masing-masing. Tetapi ada kewajiban apa yang bukan. Jika sang istri tahu suami zalim, wajib bagi istri menyadarkannya, memperbaikinya. Kalau dia kena bukan gara-gara perbuatan suaminya, karena dia tidak mengingkari kemungkaran, tidak menasihati suaminya. Andai kata dia telah berusaha maksimal, tetap suaminya berbuat dosa, tanggung suaminya sendiri budaknya, bukan perempuan ini. Tapi andai kata dia tak beri nasihat, tak beri masukan, dia kena gara-gara tidak berikan nasihat. Bagaimana jika suami terus-menerus berbuat dosa, sudah dinasihati, tapi tidak tobat-tobat karena kerasnya hati, tapi masih berbuat istri? Nah, nasihat Ustaz, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersabar, dia terus berusaha untuk memperbaiki suaminya, sampai Allah SWT menentukan sesuatu yang diberikan kepada suaminya. Andai kata suaminya tidak memenuhi hak-haknya sebagai istri, saya cerita, ya. Andai kata suaminya berbuat maksiat dan fasikan, tidak pernah contohnya, dia boleh minta agar hakim memanggil suami yang berbicara ke dirinya, ini tidak baik. Ya, yang lain perempuan saleh bersama laki-laki fasik, tapi semuanya setelah dicoba secara maksimal. Bagaimana hukumnya laki-laki mengganti alat kelaminnya jadi alat kelamin perempuan? Seperti artis fulana, ya, dan diakui oleh negara artinya Allah alam saya tidak tahu. Yang jelas hukumnya terlaknat. Bagaimana amalan soleh yang dilakukan? Wallahu tabaraka wa ta'ala surah kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah ada yang sahih yang hukum lanjut atau perkara seksual? Tidak Allah sebutkan. Kenapa mereka menyimpang seksualnya? Tidak Allah sebutkan. Tidak tahu. Apakah kafir orang yang mengatakan Al-Quran berdongeng, ya, kata-kata kecil, ini perkataan kufur. Dia mengatakan ini dongeng sama dengan perkataan Al-Quran Karim. Ketika orang-orang kafir mengatakan in huwa illa qaulul bashar, ini Quran perkataan manusia. Apa kata Allah? Sa'uslihi saqar. Kata kebenaran itu perkataan saqar. Yang mengatakan Quran dongeng, kufur, kafir. Ya, ini kafir secara mutlak. Ada individunya, tapi saya katakan sampai dikatakan kepada manusia, panggil dia, nasihati, luruskan dan seterusnya. Jadi kita katakan perkataannya kufur, perbuatannya kufur. Untuk mengkafirkan dia butuh iqamatul hujjah. Ya, butuh katakan dia, tegakkan hujjah, hapus semua syubhatnya dan seterusnya. Kalau dia katakan dalam kasus ini, kalau ketika hakim mengatakan bunuh murtad dia. Jika ada seorang kepala rumah tangga yang matanya hobi memandang matahari listrik lengkap, di masjid
masjid, mau pergi mall, pasar, jalan-jalan, berjilbab tidak, bahkan juga medsos, padahal sudah ngaji, sunnah, karena ibadah. Bukankah ini maksiat? Ya. Apakah orang sepertinya sudah rusak hati? Wallahu a'lam, boleh jadi masih sakit. Ya, tidaklah semuanya orang-orang seperti itu kita dalam ini berusaha untuk mengobati tentang ini dosa. Ya, Allah katakan pun dari sebenarnya untuk masalah katakan kepada orang beriman agar mereka mengumpulkan pandangan mata mereka jelas ini maksiat. Ya, apakah orang ibadahnya rusak? Tidak. Ya, ibadah yang lain yang terkumpul padanya hukum syarat ikhlas diterima, tapi dalam hal ini dia berdosa. Padahal istri di sebelahnya bersama-sama. Ini yang payah. Ya, Allah Akbar. Rasulullah SAW. Ustaz, saudara saya sekolah kesedihan. Sudah beberapa kali keluarga mencoba untuk mengobatinya, namun tidak kunjung sembuh, malah terbawa. Ya, bagaimana mengobatinya? Mengobatinya dengan agama. Mengobatinya dengan menjauhkan dia daripada segala yang sebab kepada perbuatan tersebut. Kawan-kawan yang jauhkan, nomor handphone kawan-kawannya dua, hijrah, buat dia di tempat yang mana yang lain. Dekatkan kepada Allah, dekatkan kepada agama. Ya. Kata keluarga saya, dia sudah pernah dites hasilnya dalam dunia ada, dia laki-laki. Terus tanya suara, ada seperti ini. Ada yang laki-laki, tidak ada. Ada yang perempuan. Itu tipu daya syaitan. Ya, maksudnya lebih ke jiwa. Tidak ada perempuan. Allah itu tidak berkesalahan. Tentu laki-laki tulen, perempuan tulen, tapi penyakit datang. Atau sudah jadi laki-laki yang perempuan sudah jadi laki-laki sudah jadi perempuan. Kembalikan kepada diri yang benar. Namun kesini orang bilang, dia orang tulen. Jika dia bisa hamil, bisa melahirkan. Laki-laki yang jadi waria, dia potong kemaluannya, dia buat kelahiran, tidak akan pernah bisa melahirkan. Dia tidak punya rahim. Tidak pernah Allah salah. Memang apakah yang ada yang seperti ada? Ya. Dan berusaha kalau dia terus dengan pacarnya berdosa. Walaupun mencoba berjemput berdosa, harus diingkari. Carikan segera bagian pasangan. Paksa dia menikah. Paksa dia menikmati hubungan yang sah dalam bentuk pernikahan kepada laki-laki yang sah baginya, bukan kepada perempuan. Kamu memberikan dalil. Allah Taala. Habis.